Yang ketiga adalah pendewasaan demokrasi. Ini 3 masalah yang kita hadapi di berbagai tempat di dunia. Nah, saya tidak ingin membahas di situ, tapi kita beroperasi di dalam lingkungan hidup yang ada masalah, dalam ketimpangan yang kita juga punya problem, dan yang ketiga di dalam maturing demokrasi, menjaga kematangan demokrasi. Apa PR kita? Ada banyak. Karena itulah kalau dibilang sebagai gagasan ke depan, maka saya akan sampaikan sebagian yang sudah dikutip di artikel itu. Pertama adalah tentang bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Tadi di dalam sambutan kami juga sampaikan bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua, dan kita berharap MK juga ikut menjaga demokrasi kita, partai politik menjaga demokrasi kita, masyarakat pun menjaga demokrasi kita. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekonomi untuk semua. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah daerah pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya adalah soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kami sering sampaikan kita ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar. Jangan sampai kita sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tumbuh juga. Jangan dimusuhi, jangan dikecilkan. Karena dia akan bisa menjadi mesin penggerak. Tapi yang kecil jangan terus-menerus jadi kecil. Kemudian di dalam aspek ini kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dengan serius kondisi ekologi. Ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Yang satu oikos nomos, yang satu oikos logos. Dan ini harus kembali bersinambung. Karena itu kita merasa penting secara serius menempatkan ekologi sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan kondisi perekonomian. Kita mengalami betapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan tinggi, ujungnya masyarakat mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sejahtera. Dan guyup ini bagi bangsa kita memang amat penting. Kita memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman ini adalah karunia ilahi, ini karunia Tuhan. Tetapi bersatu adalah pilihan manusia.
kita yang harus menentukan, kita harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis. Karena itu saya sering sampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Karena latar belakang kita berbeda-beda. Tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan, dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Dan kita semua ingin agar keragaman di Indonesia kita jaga sehingga muncul persatuan. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai kedamaian di dalam keragaman itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, tapi ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang menjadikan kedamaian yang sesungguhnya, bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu bisa dihadirkan oleh rasa takut, karena ada yang menjaga di situ, muncul kedamaian. Tapi kalau yang menjaga tidak ada, kedamaiannya hilang. Tapi dengan rasa keadilan, dia akan menjadi berkelanjutan. Yang keempat adalah gagasan tentang kolaborasi dan meritokrasi, bahwa negeri ini hanya bisa maju kalau kita kolaborasi. Bahasa kita juga menggunakan terminologi gotong royong. Kita menjadi mitra antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat. Segitiga ini dibangun untuk sebuah kolaborasi luar biasa, dan dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini akan terus-menerus bisa maju, karena mereka yang mendorong kemajuan terus-menerus diberikan kesempatan untuk bergerak lebih jauh lagi. Jumpa bersama saya di Politik Dangi. Siapa yang masih setuju kalau Anies Baswedan bisa kolaborasi, bisa berduet lagi dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, teman-teman? Kalau kita melihat ya kan, bagaimana chemistry antara AHY dan Anies ini kan sebenarnya sangat kuat, teman-teman. Namun yang memisahkan mereka kemarin kan itu adalah Surya Paloh. Ya, Surya Paloh lebih memilih dan menentukan wakil Anies itu yaitu Cak Imin ya. Padahal Anies dan AHY kala itu, teman, ya sangat-sangat bisa ya menang pada saat itu. Namun nasi sudah jadi bubur, semua sudah selesai, semua sudah terlanjur. Nah, namun yang menjadi harapan kita adalah bagaimana 2029 nanti, apakah Anies AHY bisa kembali bersatu, apakah Anies AHY bisa menjadi capres dan cawapres 2029 ya, dan mengalahkan Prabowo Gibran. Ini kan menjadi perbincangan hangat, menjadi sebuah harapan ya dari para pendukung Anies ini, agar Anies bisa kembali bersama dengan AHY ya. Dan kalau kita melihat memang walaupun tidak mudah ya, karena mereka sudah ada perselisihan ya. Demokrat juga beberapa kali ya kader-kadernya menyerang Anies pada saat itu, dan itu tidak menyurutkan ya, walaupun sekarang AHY menjadi Menteri Prabowo, AHY menjadi istilahnya orang dekat Prabowo, teman-teman ya. Semua akan berubah ketika di Pilpres nanti ya. Bisa jadi ya, semua tawaran-tawaran apapun datang ke setiap orang ya, baik itu menjadi capres ataupun cawapres, pasti akan tergiur ya. Pasti akan tergiur. Apalagi AHY mempunyai potensi yang luar biasa, anak muda ya, sudah menjadi menteri koordinator, Menko Infrastruktur. Dan ini sangat cocok sekali dengan Anies Baswedan ya. Beliau intelektual,
Beliau seorang akademisi, ya, seorang yang sangat-sangat pintar, cerdas, teman-teman. Saya yakin kolaborasi Anies dan AHY ini akan menjadi sebuah ajang pertunjukan yang sangat hebat 2029 nanti. Yang masih ragu terhadap mereka, ya pasti akan kecewa, ya. Kenapa? Karena mereka akan menang telak 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?